Kingsman: The Secret Service adalah film modern tentang mata-mata bangsa Inggris yang berjasa menyelamatkan dunia. Seperti kebanyakan film mata-mata, Kingsman menceritakan kisah rumit yang terjadi di tingkat internasional, lengkap dengan politik tingkat tinggi dan gadget berteknologi tinggi. Berlawanan dengan film James Bond, Kingsman mengambil pendekatan urban untuk menjangkau anak-anak muda. Tokoh utama bernama Exy adalah seorang pemuda dari London yang tinggal dan tumbuh di lingkungan yang keras, sehingga menjadikannya sasaran yang tepat untuk dibentuk dan dipengaruhi oleh kaum elit. Plot film ini berputar di sekitar teroris dengan power sangat besar dan sangat kaya bernama Richmond Valentine yang diperankan oleh Samuel L. Jackson, yang ingin secara drastis mengurangi populasi dunia menggunakan microchip yang tertanam di ponsel. Seperti yang sudah saya bahas di video-video lainnya, depopulasi memang merupakan salah satu agenda kaum elit global. Dari namanya saja, kita memahami bahwa Kingsman adalah anak buah raja. Mereka ada untuk melindungi kepentingan para bangsawan kelas dunia, garis keturunan elit yang telah berkuasa selama berabad-abad. Nama kode Kingsman diambil dari legenda Raja Arthur dan Ksatria Meja Bundar, sebuah mitos kuno yang masih tenar hingga hari ini. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa para penganut okultisme selalu menggunakan cerita Raja Arthur karena simbol-simbolnya mencerminkan pemikiran The Secret Societies. Menurut Manly P. Hall, dalam bukunya The Secret Teachings of All Ages, Arthur sebagai Raja Inggris adalah matahari, kesatria-kesatria adalah zodiaknya, dan pedang Excalibur adalah sinar matahari yang digunakannya untuk bertarung dan mengalahkan naga kegelapan. Meja bundar yang disebut Round Table adalah alam semesta. Semuanya ini jelas merupakan okultisme atau berhala. Dan dalam film Kingsman, pemimpinnya bukan kebetulan bernama Arthur, dan Exy si tokoh utama bercita-cita menjadi Lancelot yang baru. Agent Galahad, mentor Exy, pernah menjelaskan asal-usul Kingsman. Awalnya dia menyatakan bahwa Kingsman dimulai sebagai penjahit untuk kaum elit. Kemudian dia menjelaskan bagaimana dari penjahit, Kingsman menjadi aktor yang kuat di kancah internasional. Pada tahun 1919, banyak orang yang berkuasa telah kehilangan ahli warisnya karena Perang Dunia Pertama. Itu berarti banyak uang yang hilang, dan banyak orang kuat yang punya keinginan untuk memelihara perdamaian dan memelihara kehidupan. Para pendiri kami menyadari bahwa mereka dapat menyalurkan kekayaan dan pengaruh itu untuk kebaikan yang lebih besar. Maka dimulailah usaha kami yang lain, Badan Intelijen Internasional Independen yang beroperasi pada tingkat kebijaksanaan tertinggi di atas politik dan birokrasi yang merusak integritas organisasi yang dijalankan pemerintah. Didukung oleh kekayaan luar biasa dari beberapa keluarga elit, Kingsman beroperasi di atas pemerintah resmi yang dipilih secara demokratis dan bertindak dalam kerahasiaan total. Dalam film ini Anda akan melihat bahwa sama sekali tidak ada respek terhadap pemerintahan yang demokratis. Dan jika Kingsman telah berevolusi di dunia nyata, maka kontributor utama mereka kemungkinan besar adalah keluarga Rothschild, Rockefeller, dan DuPont, para garis keturunan dari kekayaan ekstrim yang membentuk dunia dengan menggunakan kekuatan yang melampaui pemerintah dan partai politik. Meskipun Exy berasal dari lingkungan yang miskin, ayahnya adalah bagian dari garis keturunan tersebut, yang berarti bahwa dia juga bagian para elit. Karena itu, dia tidak harus hidup seperti orang miskin lainnya di lingkungannya. Dia adalah orang yang memiliki hak istimewa. Seperti biasanya dalam Secret Society, proses inisiasi ke dalam Kingsman mewajibkan anggotanya mengambil sumpah kerahasiaan di bawah ancaman hukuman mati. Para rekrutan Kingsman masing-masing diberi kantong jenazah, yang secara simbolis mewakili nasib mereka jika mereka melanggar sumpah mereka. Pelatihan para member baru ini difilmkan di Wrotham Park, sebuah rumah besar yang dibangun pada tahun 1754. Wrotham Park ini dirancang oleh Isaac Ware, seorang arsitek Inggris terkenal yang merupakan seorang anggota Freemason.
Eksi dibawa ke mansion menggunakan terowongan bawah tanah rahasia dan menemukan bahwa di bawah bangunan itu ternyata terdapat sumber daya yang luar biasa. Tidak mungkin seseorang bisa punya ini semua kecuali orang sekaliber Rothschild. Tokoh jahat dalam film ini adalah Richmond Valentine yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Valentine digambarkan sebagai masa depan, dan sebetulnya ia merepresentasikan sisi lain dari kaum elit. Ia menggunakan media massa dan teknologi untuk menyelesaikan rencananya. Berlawanan dengan kerahasiaan Kingsman, Valentine ada di seluruh media dan terus-menerus menunjukkan wajahnya di dunia politik, hiburan, dan teknologi. Tujuan utamanya untuk membunuh semua orang di bumi, kecuali beberapa orang terpilih. Tidak berbeda dengan apa yang dilakukan elit global sekarang ini. Dia membenarkan depopulasi besar-besaran dengan menggunakan alasan seperti global warming. Perhatikan kata-katanya berikut. Saat Anda terkena virus, Anda demam. Itulah cara tubuh manusia menaikkan suhu untuk membunuh virus. Planet bumi bekerja dengan cara yang sama. Global warming adalah demam. Manusia adalah virusnya. Kita membuat planet kita sakit. Pemusnahan adalah satu-satunya harapan kami. Jika kita tidak mengurangi populasi kita sendiri, hanya ada satu dari dua cara yang bisa dilakukan. Tuan rumah membunuh virus, atau virus membunuh tuan rumah. Bagaimanapun juga, hasilnya sama. Virusnya mati. Terkadang pemusnahan adalah satu-satunya cara untuk memastikan spesies ini bertahan hidup. Saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari dunia baru, New World. Valentine ingin mengurangi populasi dunia dengan cara memasukkan microchip pengendali pikiran ke dalam handphone. Ia menawarkan handphone gratis dengan fasilitas free call, free internet untuk semua orang tanpa batas waktu. Siapa yang tidak tergiur dengan tawaran seperti itu? Dan hanya dengan sekali tekan tombol, chip itu menyebabkan setiap orang yang menerimanya mengamuk dan mulai saling membunuh. Sepertinya ada kesamaan antara film ini dengan film kartun Netflix yang pernah saya bahas sebelumnya, di mana film kartun ini membahas tentang Smart Mark, juga dengan konsep serupa. Hal ini tentu tidak mengejutkan jika kita tahu siapa tokoh di balik industri musik dan film. Dalam film ini juga digambarkan bagaimana Galahad diutus ke sebuah gereja, dan di sana ia mengamuk membabi buta dan membunuh setiap orang di gereja. Meskipun kekerasan tersebut dihasilkan akibat Galahad berada di bawah pengaruh chip Valentine, film ini memang ingin memberikan pesan kepada kita. Sebelum membunuh, Galahad mengatakan, "Hail Setan." Itulah yang para elit ingin kita lihat dan serap. Valentine akhirnya berhasil mengumpulkan para tamu elitnya di lokasi rahasia di bawah tanah, di mana mereka semua bersantai dan minum-minum, sementara dunia porak-poranda. Kemudian ia memberikan pidato kepada tamunya yang mencerminkan pikiran kaum elit. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa hari ini adalah hari perayaan. Kita harus mengesampingkan semua pikiran tentang kematian dan fokus pada kelahiran. Kelahiran zaman baru. Kita tidak boleh memarahi mereka yang memberikan nyawanya hari ini. Kita harus menghormati pengorbanan mereka dan peran mereka dalam menyelamatkan umat manusia. Kita harus mengesampingkan keraguan dan rasa bersalah. Anda adalah orang-orang terpilih. Ketika orang-orang menceritakan kisah bahtera Nuh kepada anak-anak mereka, apakah Nuh orang jahat? Tidak. Apakah Tuhan itu orang jahat? Tidak. Intinya, kaum elit berpendapat bahwa perlu untuk melenyapkan mayoritas orang di bumi sebagai bentuk pembersihan bumi. Richmond kemudian mengaktifkan saklarnya, dan setiap orang yang sedang menggunakan ponsel mereka dengan cepat berubah menjadi binatang. Untungnya, Eksi datang dan membunuh semua orang di markas Valentine dan berhasil menyelamatkan dunia. Tokoh utama dalam film ini memang akhirnya berhasil menyelamatkan dunia. Tetapi terdapat pesan yang jelas dalam film ini. Kingsman dan Richmond Valentine adalah dua sisi dari kelompok yang sama, yaitu kaum elit global. Kingsman dengan agennya yang classy dan intelek mewakili sisi elit para bangsawan yang ingin dipuja dan dihormati.
Richmond Valentine adalah sisi yang buruk dan jahat, karena ia bekerja secara aktif dengan orang-orang paling berkuasa di dunia untuk menyalahgunakan, menipu, dan memusnahkan sebagian besar umat manusia yang dianggap sebagai virus yang membunuh bumi. Jadi kesimpulannya, mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Oke guys, jangan lupa share, like, subscribe, dan silakan komen jika ada request untuk sesuatu yang ingin saya bahas. Ciao!